Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sutiono dari SMK Negeri 11 calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan hari ini akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Materi budaya positif merupakan materi yang berkesinambungan dengan materi pada modul 1.1 di mana tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sekolah harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik agar karakter murid tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman. Adapun tujuan aksi nyata adalah pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Yang ketiga, menumbuhkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui kebiasaan yang baik. Tolak ukur keberhasilannya adalah pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dengan siswa. Yang kedua, siswa dapat menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Rencana aksi nyata. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas yang berpihak kepada murid melalui kesepakatan kelas. Selain itu, saya juga akan melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat Bapak dan Ibu guru di SMK Negeri 1 Setu. Lini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wakil kesiswaan dan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang disusun dapat dilaksanakan. Yang kedua, saran dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, komite sekolah dan orang tua di rumah dalam mewujudkan budaya positif di rumah. Berikut ini saya sampaikan dokumentasi kegiatan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas, yang kedua pengibasan budaya positif di sekolah. Berikut ini kami tampilkan video dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Apa kabar anak sekalian? Nah, baik anak sekalian, hari ini kita akan belajar di semester 6 ya, di awal semester 6 ini. Sebelum kita mengambil materi pelajaran di awal semester, maka kita akan ada membuat sebuah kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas itu apa? Kalau dulu mungkin kalian kenal ada namanya kata ketik. Nah, saat ini kita akan buat semacam kesepakatan kelas yang berisi aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama di kelas ini gitu ya. Nah, sebelum dimulai pembuatan kesepakatan kelas, tadi pagi mungkin sudah ada pelajaran pertama. Pelajaran apa? Oke, kalau Pak Guru lihat dari absensi hari ini di kelas 12 TED ini semuanya masuk ya dari Jakarta, berarti
kita akan bisa lebih maksimal dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, baik teman sekalian, bisa kita lihat Pak Guru sudah menayangkan tadi ya. Ini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk belajar hari ini. Kita akan belajar hari ini temanya tentang UPS. Ya, tetapi sebelum masuk ke sana, kita sepakati dulu ya kesepakatan kelas kita seperti apa pembelajaran yang harus kita lakukan di kegiatan hari ini, gitu ya. Nah, saya nanti akan membagikan kertas, ya. Kertas ini ada dua kertas ini, masing-masing anak akan dapat satu. Kemudian kalian akan menuliskan kira-kira keinginan kelas kalian seperti apa ke depannya, gitu ya. Nah, silakan, mungkin ada yang ingin belajarnya seperti apa. Oh, ada yang ingin mungkin kalau tugasnya bagaimana. Oh, ada yang ingin mungkin seragamnya seperti apa. Kalian tuliskan di kertas ini. Nah, nanti setelah ditulis, kita akan tempelkan di papan, ya, di papan tulis ini. Kita tempel bersama-sama. Kemudian kita sepakati mana yang suara terbanyak, itu akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Paham semuanya? Paham. Sebelum dimulai, contoh ada nggak yang tahu kira-kira ingin seperti apa kelas kita ke depannya? Boleh? Ada yang mengangkat tangan? Dari yang tadi mungkin? Ada yang masih ingat apa yang keinginan ke depannya kelas kita? Nah, silakan. Saling menolong. Saling menolong, bagus sekali. Jadi sebagai seorang pelajar kita harus saling menolong. Saling menolong dalam apa? Kebaikan. Jangan saling menolong pada satu. Iya. Ya, bahaya itu ya. Oke. Baik, perlu bagikan dulu kertasnya. Nanti silakan kalian bisa tulis di sini. Bisa kalian tulis kira-kira mau seperti apa kesepakatan di kelas kita, ya. Mau seperti apa bentuknya, kalian tulis di belakang ini. Nah, silakan di belakang nomor satu-satu. Ya. Nah, dikasih waktu 1 menit untuk merumuskan, ya, untuk merumuskan. Kita akan merumuskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita tentang pembelajaran ke depan seperti apa. Jadi silakan kalian bisa menulis, ya. 1 boleh, mau 2 boleh, dipilih dari yang mungkin kalian anggap penting untuk di kelas kita tuh mau seperti apa ke depannya, gitu ya. Nah, kira-kira yang menurut kalian pas untuk di kelas ini yang seperti apa? Kemudian silakan kalian bisa tuangkan dalam ide di kertas yang sudah disiapkan. Kemudian setelah selesai, nanti kita akan tempel bersama-sama dan kita sepakati. Kira-kira kelas kita akan menyepakati apa nih sebelum pembelajaran dilanjutkan untuk 1 semester ke depan, seperti itu. Ada sudah selesai? Ya. Kalau yang sudah selesai, silakan kita tempelkan di sini. Sebentar. Ada penghapus? Ya, penghapusnya ada? Nah, coba dihapus dulu apa tulisnya ada. Baik, silakan yang sudah selesai bisa ditempelkan di sini untuk kesepakatan kelasnya. Sudah selesai? Jadi, tempel di sini. Ya, maju ke depan, tempel satu persatu. Yang rapi yang namanya Pak.
Balik ya. Oke. Ada yang kembali? Oke. Nah, ini Pak bacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Ada saling menghargai dan menghormati, menjaga lingkungan kelas dan halaman sekolah. Oke, bagus. Kemudian disiplin, tepat waktu, saling menolong. Oke. Kemudian saling membantu dalam pembelajaran. Jika tidak mungkin ada yang belum mengerti, bisa belajar bersama. Cakep. Selalu menjaga kebersihan kelas, selalu menjaga kebersihan. Nah, dari yang sudah ada di sini kita akan kumpulkan nih. Ya, kita kumpulkan jadi satu kesepakatan bersama. Nah, minta tolong satu orang bisa masuk ke depan nulis di sini. Yang biasa nulis siapa? Sekretarisnya? Nah, coba tolong Mbak ke depan. Ya. Oke, kita lihat di sini yang sama, kita kelompokkan jadi satu. Kita sepakati bersama. Ya, selalu datang tepat waktu. Nah, ini kita ambil nomor satu. Ditulis itu selalu datang tepat waktu. Untuk nomor satunya ya. Oke, kemudian yang kedua yang sama lagi. Nah, selalu menjaga kebersihan kelas. Nah, ini banyak juga ini yang memilih selalu menjaga kebersihan kelas, selalu menjaga kebersihan kelas, gitu ya. Selalu menjaga kebersihan kelas. Oke. Kemudian yang ketiga ini saling menolong. Nah, saling menolong. Kemudian saling menolong. Nah, ini banyak sekali yang pilih saling menolong. Oke. Saling menolong. Yang keempat, disiplin. Nah, disiplin. Nah, disiplin ya. Disiplin. Oke. Yang kelima, kita lihat lagi ini yang banyak memilih adalah 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini ada yang milih juga. Kemudian kita lihat. Oke. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Oke. Nah, yang terakhir ada lagi yang milih tadi saling menolong sudah, kemudian ini selalu dalam waktu sudah ya. Nah, ini ada lagi disiplin tadi sudah, menjaga kebersihan sudah, saling menghargai dan menghormati sudah. Belum, nanti saling menghargai dan menghormati. Oke. Kemudian ada lagi yang ketujuh. Tadi sini ada yang menulis. Nah, sebentar. Nah, ini sopan terhadap orang yang lebih tua. Nah, sopan terhadap orang yang lebih tua. Oke. Nah, baik. Anak sekalian, ini ada 7 kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama, ya. Kita baca bersama-sama. Ikutin Pak Guru, nanti baru kalian ikutin bareng-bareng. Siap ya? Ya. Kesepakatan kelas 12. Kesepakatan kelas 12. 1. Selalu datang tepat waktu. Dua. Selalu menjaga kebersihan kelas. 3. Saling menolong. 4.
dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. 7. Sopan terhadap orang yang lebih tua. Sopan terhadap orang yang lebih tua. Oke, baik anak sekalian, ini kesepakatan di kelas kita. Nah, ini akan kita lakukan sampai 1 semester ke depan di semester 6. Semuanya sepakat ya? Baik, sudah sepakat. Sampai di sini kita pembuatan kesepakatan kelas. Setelah ini kita lanjutkan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tampilan video dokumentasi tentang pembuatan keyakinan kelas. Yang dapat saya simpulkan bahwasanya keyakinan kelas di kelas 12 TED yang sudah kami susun dengan siswa-siswi, yang pertama adalah selalu datang tepat waktu, yang kedua selalu menjaga kebersihan kelas, yang ketiga saling menolong, yang keempat disiplin, yang kelima budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian berikutnya yang keenam adalah saling menghargai dan menghormati, dan yang ketujuh sopan terhadap orang yang lebih tua. Untuk berikutnya saya akan menampilkan tentang video dokumentasi pengibasan budaya positif di sekolah, yang dalam hal ini kita sampaikan di dalam forum rapat dengan Bapak dan Ibu guru di SMK Negeri 1 Setu. Adapun videonya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Setu, Bapak Kamaludin SPD MSI. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Kaprodi serta teman-teman sekalian, rekan-rekan guru SMK Negeri 1 Setu. Pada kesempatan siang hari ini kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan kesehatan sehingga bisa bersama-sama hadir kembali dalam kegiatan rapat di awal tahun di semester 6 atau semester 6 kelas 12 ya, semester 3 buat kelas yang sekarang ada, dan kita berharap semoga kegiatan kita ini bisa mengawal dengan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan coba menyampaikan hasil daripada kegiatan sebagai seorang guru penggerak. Jadi memang ada salah satu kewajiban kita yaitu menyampaikan deseminarisasi tentang apa yang sudah kita pelajari di program guru penggerak. Nah, hari ini Bapak Ibu akan saya bawa kepada salah satu tema penting, yaitu tentang budaya positif. Nah, gitu ya, budaya positif. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita bicara tentang budaya positif, mungkin yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah lingkungan, ya, sebuah lingkungan yang menghadirkan anak-anak itu yang suka dengan hal-hal yang positif. Bapak Ibu guru juga melakukan hal-hal yang positif, anak-anak juga melakukan hal-hal yang positif. Tetapi pada saat kita akan menciptakan sesuatu yang positif itu, maka butuh yang namanya proses yang panjang. Tidak seperti membalikkan sebuah telapak tangan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah analogi kecil. Saya akan mengambil sebuah kertas. Nah, ini ada sebuah kertas. Pada saat kertas ini kosong, ya, kosong seperti ini, maka kertas ini akan kelihatan bersih, kemudian kelihatan putih, ya. Tapi pada saat ini kemudian kita lakukan, kita caci maki kertas ini dengan kata-kata yang negatif, ya. Misalkan kita caci, oh kamu anak yang kurang baik, maka kertas ini kita lipat sekali. Oh kamu anak yang kurang disiplin, kita lipat 2 kali. Oh kamu anak yang kurang dari sisi mungkin boleh dibilang ekonomi dan sebagainya, sampai mungkin kita caci segitu banyak cacian pada kertas ini. Kemudian
ternyata kertas ini adalah salah satu bentuk daripada analogi hati kita. Kita memaafkan dia. Oh, dia sudah mencaci saya maafkan, gak apa-apa. Oh, dia sudah menyakiti saya maafkan, gak apa-apa. Oh, dia hari ini mungkin bentak-bentak saya maafkan, gak apa-apa. Tetapi Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa tadinya kertas ini lipatannya rapi, kemudian menjadi berkerut lecek. Ini adalah gambaran hati kita. Tak kala kita disakiti oleh orang lain, tak kala kita menyakiti hati anak didik kita. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, dalam kehidupan kita di sekolah, maka harus kita kembangkan budaya positif yang lebih baik. Oke, gitu ya, pengantarnya. Nah, apa itu budaya positif? Nah, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mampu menciptakan sebuah keyakinan di antara anak kita. Kalau anak sudah punya keyakinan, maka kita bisa menimbulkan sebuah kebiasaan positif. Tentu saja kebiasaan positif ini nantinya akan berpihak kepada sekolah, sehingga anak-anak itu mampu mengembangkan jiwa kritisnya di dalam mereka belajar, gitu ya. Nah, dalam kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan ada konsep utama tentang budaya positif, ya. Pertama adalah kita akan belajar tentang perubahan paradigma di dalam belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian belajar motivasi perilaku manusia, ya. Kemudian belajar tentang posisi kontrol, restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir kita akan berbicara tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin pada saat kita pertama belajar, ya, kita mengenal ada salah satu tokoh pendidikan yang sangat terkenal. Siapa Bu? Ada yang kenal? KHD Ki Hajar Dewanto. Ya. Pada saat beliau mengembangkan sebuah teori tentang pendidikan, tentang pembelajaran itu sangat luar biasa. Kita kenal ada 3 istilah: Ingarso Suntulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu prinsip yang sampai sekarang ini menjadi salah satu pegangan utama kita. Nah, ada 2 perubahan dasar pada saat kita melakukan sebuah pembelajaran. Yang pertama adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita itu pada saat menjadi guru itu menuntun, bukan lagi mengajari, bukan lagi kemudian kita memarahi, tapi kita tuntun anak-anak itu agar menemukan kodratnya. Karena nggak mungkin kita memberikan pembelajaran dengan cara yang berbeda dengan kemampuan anak. Anak bisanya A, kita paksakan untuk B, nggak akan bisa. Oleh karena itu kita tuntun mereka bertahap agar mereka bisa menemukan kodrat mereka sebagai seorang pembelajar. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, ini adalah hal yang baru. Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini kita mengenal bahwasanya ada perubahan pembelajaran yang kita lakukan di kelas, tetapi tidak berorientasi pada pengembangan pribadi anak-anak kita. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah konsep sistem pendidikan kita pada zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ ada seorang guru, kemudian diibaratkan muridnya itu ada yang bagaikan, bukan menyamakan murid dengan binatang ya, tetapi ini dia sedang mengajarkan sebuah konsep pendidikan. Ini yang kita lihat di zaman dahulu. Ada kera, ada penguin, ada apa lagi Pak? Gajah, kemudian ikan, kemudian ada guguk lah. Gitu ya. Nah, sang guru berkata, untuk supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama, yaitu silakan panjat pohon itu. Nah, itu kata gurunya. Jadi semua pelajaran disamakan, semua ujian disamakan, tidak melihat orang itu pintar apa enggak,
orang itu besar atau kecil disamaratakan. Artinya apa? Pendidikan itu mengatakan, yuk kita samaratakan bahwasanya ujian kita adalah sama. Kalau dilihat seperti ini, siapakah yang akan menang untuk mengikuti ujian ini? Monyet atau kera. Karena apa? Memang habitatnya dia suka manjat pohon, gitu. Nah, ini teori ini sudah jauh-jauh disampaikan oleh tokoh yang namanya Albert Einstein. Nah, ya kan? Ini sudah disampaikan. Setiap orang adalah pintar, tetapi jangan kemudian kita mengatakan kalau ikan itu pandai untuk manjat pohon, ya kan? Maka kalau kita mengatakan seperti itu, maka kita akan menganggap bahwasanya ikan itu akan tumbuh selamanya karena dia tidak bisa manjat pohon, gitu. Ya. Nah, dengan demikian maka kita harus merubah paradigma kita bahwasanya pada saat kita melakukan proses pembelajaran itu jangan menyamaratakan kondisi anak-anak yang ada di kelas kita. Pasti anak-anak kita punya tingkat pemahaman yang berbeda-beda, kemudian punya tingkat kepintaran yang berbeda-beda, dan juga punya tingkat kepahaman, kejeniusan yang berbeda-beda. Kita harus mampu mengakomodir itu semua sehingga nanti akan menciptakan sebuah model pembelajaran yang lebih baik. Oke, ya. Baik, Bapak sekalian, kita akan lanjutkan tentang disiplin positif. Itu seperti apa? Ya. Mungkin selama ini Bapak Ibu sering mengenal kalau makna disiplin itu dimaknai dengan kepatuhan, ya kan? Anak nurut dengan apa yang kita mau, gitu Bu ya. Pokoknya kalau anak disiplin, apa yang saya mau harus diikuti. Nah, ya kan? Kemudian anak pasti akan merasa tidak nyaman karena diatur terus anak itu. Pada saat anak diatur terus, maka yang terjadi adalah bukannya anak nurut, tapi anak akan membangkang. Karena anak itu juga punya dunia mereka sendiri. Tidak mungkin kita memaksakan dunia kita terus kepada dunia anak-anak kita. Ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, sehingga kita harus bisa memberikan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu artinya apa, Bu? Motivasi yang hadir dari dalam diri siswa itu sendiri. Kalau siswa termotivasi, maka dia akan melakukan sesuatu itu dengan ikhlas, tulus, dan tanpa paksaan. Tetapi jika dia tidak termotivasi, artinya hanya karena faktor X, faktor gurunya, saya nggak enak nih, bapak ini galak, saya harus datang tepat waktu. Saya nggak enak nih, ibu ini tugasnya banyak, kalau nggak mengumpulkan tugas nanti saya dihukum. Berarti itu ekstrinsik, bukan dari kesadaran diri sendiri. Gitu. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak-anak, nah besok kamu datang tepat waktu ya, nanti ibu kasih hadiah. Itu berarti kita sogokan. Nah besok kalau tidak datang tepat waktu, bapak hukum keliling lapangan. Itu berarti ancaman atau hukuman. Nah itu adalah ekstrinsiknya. Tetapi intrinsik yang kita harapkan itu lahir dari kesadaran diri anak itu sendiri. Oh, saya masuk jam 7, berarti saya harus hadir sebelum jam 7. Itu intrinsik. Nah, Bapak sekalian, disiplin positif itu disiplin diri yang memiliki motivasi internal, gitu. Jadi pada saat anak sudah memiliki motivasi internal, maka apapun yang dia lakukan itu akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran, dan tidak dengan dipaksakan. Beda dengan yang eksternalnya, gitu.
Nah, pada saat kita sudah tumbuh motivasi internal dari diri anak-anak, maka anak-anak pada saat belajar itu akan penuh dengan kesadaran. Tidak perlu kita paksa-paksa lagi, nah kamu harus begini, nah kamu harus begitu, tidak perlu. Karena mereka sudah terlahir dari kesadaran diri mereka sendiri. Nah, baik, selanjutnya Bapak sekalian, kita akan mengenal tentang kebutuhan dasar manusia, gitu ya. Pada saat kita hidup, mungkin dulu kita kenal ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Ya. Kalau kebutuhan primer berkaitan dengan sandang, pangan, papan, apalagi? Sudah ya. Sekunder terkait dengan hiburan, kemudian apalagi Bu? Ini suka jalan-jalan ya. Nah, healing ya. Itu bukan sekunder. Nah, primer itu yang pokok yang akan mempengaruhi hajat hidup kita sebagai seorang manusia. Ya kan, itu dulu. Tetapi di dalam konsep pembelajaran sekarang kita pelajari, kebutuhan hidup itu, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup dulu. Ya. Manusia kalau dia untuk bertahan hidupnya itu belum maksimal, maka yang akan dicari adalah bagaimana dia bisa survive dulu kan. Nggak mungkin yang lain-lainnya dulu. Nah, bertahan hidup berarti apa? Terkait dengan makanan. Bapak Ibu kalau nggak makan sehari masih kuat, nggak minum sehari masih kuat. Kalau saya sudah seminggu, 2 minggu, itu udah repot. Jadi yang pertama kali adalah bagaimana bisa bertahan hidup. Nah, baru kalau sudah bisa bertahan hidup, apalagi kebutuhan dibutuhkan? Kasih, sayang, dan rasa diterima. Ya, anak-anak itu butuh namanya kasih sayang, butuh diterima di dalam kehidupan mereka sebagai seorang siswa. Kalau misalkan setiap hari anak itu kita berikan omelan, saya ambil contoh misalkan gini. Jam pertama pelajaran matematik, gurunya kira ngomel, dan yang diomelin si Alan. Jam kedua pelajaran misalkan bahasa Indonesia, contoh doang. Kalau guru kita mau baik-baik semua gitu ya. Bahasa Indonesia datang juga ngomelin, yang diomelin si Alan. Jam ketiga pelajaran produktif misalnya, gurunya juga killer juga, yang diomelin si Alan. Maka hari itu pembelajaran didapat oleh si A adalah pembelajaran tentang ngomel, gitu kan? Dia tidak pernah diberikan kasih sayang sama sekali. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kasih sayang itu sangat penting, gitu ya. Maka nilai yang pertama harus kita tanamkan adalah kasih sayang kepada anak-anak kita pada saat kita mengajar di kelas. Wali kelas bisa berhasil dengan maksimal pengelolaan kelasnya karena ada kasih sayang. Kita mengajarkan anak akan mudah mengikuti kita, memahami kita karena kita punya kasih sayang. Gitu. Jadi pertama bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah kebebasan. Anak-anak itu kalau ditanya, nak pingin bebas atau pingin diatur? Kira-kira jawabannya apa Bu? Bebas. Bapak Ibu kalau misalkan terus-terusan diatur dengan aturan-aturan pun tidak akan sanggup. Ada kalanya kita butuh kebebasan. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita pun butuh kebebasan. Gitu. Kebebasan berekspresi, kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan dalam melakukan kegiatan olahraga dan lain sebagainya, termasuk kebebasan berpendapat di dalam kelas tadi. Maka kita harus menghargai kebebasan yang dimiliki oleh anak-anak tersebut. Caranya bagaimana? Sesekali kita buat mereka itu untuk melampiaskan ekspresi mereka dalam bidang seni, dalam bidang olahraga, dalam bidang yang lainnya, sehingga mereka bisa mengaktualisasikan keinginan mereka itu apa. Kalau tidak diakomodir, maka yang akan terjadi mereka akan melampiaskan kebebasan di tempat yang lain. Ujungnya apa? Taburan dan lain sebagainya. Oke, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kemudian ada kesenangan. Nah, kebutuhan dasar berikutnya manusia itu butuh yang namanya kesenangan.
Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa munafik. Kita juga butuh yang namanya kesenangan, butuh hiburan, betul gak Bu? Kalau kerja terus panen juga kan ya? Butuh hiburan. Tetapi kadar hiburan itu berbeda-beda. Ada mungkin yang cuma jalan-jalan ke depan warung sudah menjadi sebuah hiburan. Ada orang yang hiburan cuma mancing di tepi danau, itu juga sebuah hiburan. Ada orang yang mungkin hiburannya main bulu tangkis, itu juga sebuah hiburan. Atau juga ada orang yang hiburannya harus healing, jalan-jalan keluar kota, itu juga hiburan. Maka kita butuh yang namanya kesenangan, gitu ya. Yang terakhir adalah penguasaan. Bapak Ibu sekalian, anak-anak butuh yang namanya penguasaan. Artinya apa? Kita berikan kesempatan anak itu untuk kemudian dia menguasai apa yang dia punya. Contoh paling gampang begini. Si A jago dalam bidang menggambar. Maka kita berikan kesempatan kepada si A. Si A, tolong ajari teman-teman kamu menggambar karena kamu paling jago menggambar. Berarti ada penguasaan di situ. Dia menguasai dalam bidang gambar. Si B jago membaca puisi misalkan. Maka kita berikan si B, tolong ajari teman-temannya kamu jago dalam bidang puisi. Berarti dia diberikan penguasaan. Penguasaan dalam bidang tertentu. Seperti itu ya. Nah, baik. Bagus sekalian, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Orang itu, manusia atau kita atau siswa-siswa kita itu ada beberapa hal pada saat dia melakukan sesuatu. Kalau kita belajar teori motivasi, ya, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sebuah tindakan dengan tujuan tertentu, gitu kan? Nah, ada yang motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia mau mentaati tata tertib biar tidak dihukum. Ada yang seperti itu. Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya ingin datang pagi biar dapat hadiah dari Pak Toto misalkan, ya, datang pagi-pagi dia biar dapat hadiah. Lumayan Pak Toto kalau ngasih hadiah dia besar. Atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gitu. Jadi ada banyak motivasi perilaku manusia. Ada yang karena menghindari hukuman, ada yang karena ingin dapat hadiah, ada juga karena yang menjadi kesadaran diri sendiri. Nah, baik Bapak sekalian, ini tentang motivasi. Berikutnya kita akan melihat tentang 5 posisi kontrol kita. Bapak-Ibu sekalian, di dalam menjadi seorang guru, maka kita akan melihat ada 5 posisi kontrol kita. Pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu nanti kita akan lihat video. Bapak Ibu bisa menyimpulkan kira-kira kita itu ada di mana sih, gitu ya. Nah, kita coba putarkan dulu. Ya. Naran, sini kamu. Kasusnya sesuai terlambat. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani
membuat rasa bersalah. Dengan kasus yang sama, siswa terlambat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Ya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Oke, yang ketiga posisi teman. Jadi kalau guru piketnya menjadikan siswa terlambat sebagai teman, kayak gini gambarannya. Hati-hati Bu Putri ini. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Oke. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Oke. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Seperti ini orangnya nih. Ada nggak Bu Ojang? Nanti kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke. Yang terakhir, posisi manajer. Seperti apa? Kita lihat. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mau diperbaiki Naren? Ada tidak berbangun lagi? Iya. Ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang akan kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol, ya kan? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Saya minta tanggapan dari ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira yang pas kita lakukan yang mana? Boleh ada yang mau bantu saya dari contoh film tadi? Oh silakan Pak Reza, ada mic-nya ya? Maju ke depan Pak Reza boleh? Tes. Bisa minta, oh ya boleh, saya angkat saja Bapak. Nah, silakan. Sini Pak Reza. Nah. Oh perlu. Jadi bukan kameranya jadi. Ya silakan Pak Reza, gimana? Ya silakan Pak Reza. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penerapan 5 posisi kontrol itu, dari yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau menurut saya, dari SDM yang ada atau peserta didik yang ada di sekolah kita ini, kayaknya kalau menurut saya ini mah ya, kalau menurut saya cocoknya yang sebagai teman. Sebagai teman, oke, baik. Kenapa Pak Reza pilih sebagai teman? Menurut pengalaman saya pribadi, mungkin yang lain juga udah pada tahu dan melihat sendiri. Saya juga pernah jadi penghukum. Oke. Dan saya juga udah ngalamin di posisi yang lain selain teman. Kayaknya emang kurang cocok sama anak-anak didik kita di sini. Oke. Kayaknya lebih cocok emang yang sebagai teman. Sebagai teman ya. Baik, kita berikan aplaus buat Pak Reza. Terima kasih Pak Reza. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang akan menyampaikan pendapatnya, boleh? Ini kayaknya guru-guru piket nih yang sering ngalami anak terlambat nih. Silakan guru-guru piket. Bu Roja mungkin. Bu Roja punya pendapat? Oh lagi. Ayo ada lagi? So, perwakilan guru piket mungkin yang pernah ngalami karena sering ketemu dengan anak-anak. Bu Putri yang paling sering piket gitu. Nah, baik Bapak sekalian, sambil nanti nunggu ada yang mau menyampaikan lagi, kita ulas sedikit. Posisi pertama itu penghukum. Kalau penghukum itu biasanya kalau orang ingin menghukum, mukanya pasang muka serem atau muka baik? Serem langsung kan? Udah tangan di atas pinggang langsung, woi kamu kesini. Nah, dan biasanya disertai dengan hukuman langsung. Ya, patuhi aturan sekolah, kalau nggak keliling lapangan. Nah, kan gitu. Tadi suruh keliling lapangan basket berapa kali? 5 kali. Jadi udah selesai itu. Dia nggak memikirkan bagaimana perasaan anak, yang penting sudah diberikan hukuman karena melanggar aturan sekolah. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Tadi kelihatan betul ibu-ibu yang piket tadi di video
dia memohon-mohon seorang-orang anak itu yang bersalah, ya kan, sampai gimana kalau jantungan, gitu. Nanti ibu jantungan diomelin kepala sekolah gitu. Nah, jadi seolah salah itu dibebankan kepada anak tadi, gitu ya. Ya. Betul, jadi anaknya bersalah, tetapi seolah-olah gurunya itu memberikan beban kepada anak bahwasanya kamu anak yang paling bersalah. Akhirnya siswanya pun terlalu memelaskan, gitu ya. Nah, kemudian tadi sampaikan Pak Reza, teman. Kalau posisi teman, kira-kira bagaimana? Dia bahasanya lebih santun, friendly, gitu kan, seolah-olah setara, gitu. Ya. Akhirnya yang jadi korban siapa? Guru tersebut. Bagaimana dia bisa menutupi kesalahan si anak yang datang terlambat? Karena biasanya temannya, udahlah Pak Bu sama teman ini kan. Akhirnya tidak bisa diakomodir itu dengan baik kesalahan. Kemudian pemantau. Kalau pemantau itu kita melihat secara umum, wah ini pelanggaran banyak nih. Ya, ada konsekuensi harus dilakukan pada saat dia melakukan kesalahan. Oke. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan iklan sebelumnya. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Tadi manajer agak panjang, tetapi ada kata-kata yang mengatakan apa kamu tahu kesalahan kamu. Jadi kita rangsang dulu anak-anak itu biar timbul kesadaran dalam diri sendiri. Oh, saya tahu salah saya ini. Ya. Kalau udah tahu salahnya, baru kita rangsang pertanyaan berikutnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Gitu kan? Maka dia akan mengutarakan A, B, C, D seperti itu. Dan ternyata dalam teori ini Bapak Ibu sekalian, yang paling betul adalah posisi kita sebagai manajer, gitu ya. Jawaban Pak Reza nggak salah, tapi yang paling pas di dalam teori ini adalah posisi kita sebagai seorang guru harus memposisikan diri sebagai seorang manajer dalam menangani permasalahan anak. Baik, sekarang Bapak Ibu silakan saya minta untuk mengeluarkan buku tulisnya atau HP-nya boleh. Saya punya kasus seperti ini. Mohon dibantu untuk menyelesaikan kasusnya. Saya bacakan kasusnya. Ibu Dani, kebetulan orangnya sudah nggak di sini ya. Apa diganti Ibu Yustika gitu ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Oh, berarti Ibu Rusmiati sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pembelajarannya. Ya, Burus lagi nerangin, Fajar malah tiduran acuh tak acuh. Gitu. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Rusmiati, kita ganti ya, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu pun menjawab diri, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, kira-kira di dalam kasus ini posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru, dia menggunakan posisi kontrol apa nih? Ayo. Ada 5 nih. Pembuat rasa bersalah. Di mana yang membuat rasa bersalah itu?
Baik, ada yang dikatakan di sini ya. Di sini tadi Bu Roja benar. Mana tadi? Kamu tidak kasihan sama ibu, ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Jadi seolah-olah ibunya itu meminta belas kasihan kepada si anak, gitu kan? Nah, kemudian apa lagi? Ada yang lain lagi kan? Ya. Selain tadi sebagai pembuat rasa bersalah, ada lagi ya kira-kira yang diperankan oleh ibu tadi? Nah, ini hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada pelajar seperti tidak perhatikan acuh tak acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Berarti tahapan ini sudah dilakukan oleh ibu guru itu apa ada? Tahapan pemantau. Dia sudah memantau nih, pelajar sudah sering datang acuh tak acuh, nilainya juga jelek, berarti sudah dipantau jauh-jauh hari oleh gurunya, gitu ya. Nah, oke. Baik, Bapak sekalian, setelah kita masuk ke sana, maka kita akan bangun tahapan yang berikutnya, yaitu dengan sebuah model yang namanya keyakinan kelas. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini yang kita pahami ada tata tertib sekolah, ya, ya. Kayaknya nanti akan dirubah oleh kesiswaan, karena kedepannya tata tertib itu sudah tidak mungkin sudah tidak relevan lagi dengan konsep pembelajaran yang ke depan kita kembangkan. Yang harus dikembangkan ke depan ada keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas artinya tidak perlu lagi peraturan kelas yang sifatnya mungkin cenderung Bapak Ibu, kalau kita lihat tata tertib itu langsung kepada fokusnya menjustis, ya. Bahkan dulu sempat ada yang namanya poin-poin, ya. Anak datang terlambat kena poin 5, anak tawuran kena poin misalkan 20, anak tidak mengerjakan tugas kena poin 10. Ternyata konsep itu sudah tidak boleh lagi, ya. Yang kita bangun ke depannya adalah keyakinan kelas. Bagaimana Bapak Ibu bisa menciptakan keyakinan kelas di antara kelas-kelas yang Bapak Ibu ajar? Lalu bagaimana konsepnya? Nah, pertama adalah keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Ada benda abstrak, ada benda konkret. Kalau abstrak itu berarti sifatnya lebih umum, ya, lebih universal, berupa pernyataan sifatnya universal, ya. Kemudian dibuat dalam kata-kata yang positif. Contohnya begini, misalkan, ya, yang anak terlambat, siswa masuk sekolah jam 7:15 misalkan, dinyatakan anak itu terlambat, gitu ya. Nah, itu kata negatif, anak terlambat. Kata positifnya apa? Kira-kira siswa datang tepat waktu, ya. Itu kata-kata positif yang harus kita bangun. Kemudian tidak usah banyak-banyak, sedikit saja agar mudah diingat. Bapak Ibu, tata tertib kita berapa, Yus? 14 atau 25 gitu. Banyak banget, kita nggak ingat. Padahal kalau kita persempit sebenarnya kan yang harus dilakukan anak itu pertama dengan seragamnya, ya kan? Yang kedua dengan kedatangannya, pada saat dia datang ke sekolah. Yang ketiga dengan tertib belajarnya. Yang keempat adalah tertib dalam pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Nggak usah banyak-banyak, gitu. Makanya sedikit tetapi mudah diingat. Maka kemarin kita sebut dengan konsepnya ada 3B itu. Ada disiplin. Apa pertama, Bu? Masih ingat? Disiplin beribadah, disiplin belajar, disiplin berpakaian. 3D ini.
Nah, konsep 3D ini sudah masuk mana-mana tuh. Disiplin belajar berarti datangnya tepat waktu, di kelasnya tertib, kemudian mengikuti dengan seksama, tugas-tugas dikumpulkan dengan baik gitu. Berpakaian berarti pakaiannya ya menutup aurat, sopan dan sebagainya. Beribadah berarti dia rajin baca Qur'annya, rajin sholatnya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita ubah ke depannya. Ya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi nanti disepakati bersama-sama. Ya. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat kesepakatan. Nah, ini contohnya. Ya. Contoh kesepakatan yang sudah saya lakukan di kelas 12 TED. Pertama, saya memberikan arahan dulu secara umum tentang bagaimana membuat kesepakatan kelas. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran di semester 6. Untuk awalan, mari kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama nih ke depannya selama 1 semester ini kita mau ngapain saja di kelas. Gitu kan? Nah, sudah itu anak-anak kita bagikan stick note yang kecil-kecil, kertas warna-warni itu. Mereka menuliskan sebanyak 36 tulisan, ya, ditulis sesuai dengan keinginan mereka. Setelah ditulis, maka kita tempelkan di papan tulis atau di dinding, ya. Kemudian setelah kita tempelkan, baru kita baca. Dari 36 itu ternyata ada yang sama-sama, maka disingkat menjadi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma 7 kesepakatan kelas yang kita buat di kelas TED. Anak-anak nulis di papan tulis. Yang pertama misalkan selalu datang tepat waktu. Ya, ini berarti kata tertib tentang anak harus datang ke sekolah, tidak boleh terlambat. Ya. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Kenapa? Karena di kelas itu dipakai antara kelas 12 dengan kelas 10. Saya tanya kelas 12, Pak, bukan kami, kelas 10. Ya kan gak mungkin hanya kelas 10 karena gak ngajar. Ya kan ternyata di kolom itu banyak sampah-sampah yang dimasukkan di kolom meja. Nah, kita itu selalu menjaga kebersihan kelas. Jadi kalau ada sampah, mereka ngumut kemudian membuang sampah dengan sukarela. Kemudian saling menolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting karena selama ini kita sudah melihat anak-anak itu, mohon maaf jika ada temannya yang sakit atau ada temannya yang mungkin ibunya atau bapaknya meninggal, kan sudah kita biasakan dengan saling tolong menolong iuran. Ya. Nah, itu harus kita budayakan. Kemudian disiplin, simple, ya, disiplin. Ini yang dari 36 itu kita rangkum menjadi ini. Kemudian 5S. Apa tuh 5S singkatannya? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini yang harus kita kembangkan. 5S dengan kata mohon maaf, terima kasih, dan permisi. Kita budayakan kata-kata itu juga. Pengen lewat orang lebih tua, permisi Kak, permisi Pak, permisi Bu. Kita membuat kesalahan, mohon maaf, saya salah hari ini. Kita diberikan hadiah, diberikan nilai yang bagus, mengucapkan terima kasih. Gitu ya. Kemudian berikutnya saling menghargai dan menghormati. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu sekarang kan sudah ada model anak yang suka dibully di kelas, betul nggak? Anak dibully karena tidak ada konsep saling menghargai dan menghormati. Bahkan mungkin kemarin sempat kita dengar di beberapa media massa, ada anak yang bahkan meninggal dunia gara-gara dibully di salah satu lembaga pendidikan. Saya nggak sebut namanya, gitu kan? Nah, mungkin di sekolah kita juga ada seperti itu. Maka kita tanamkan konsep saling menghargai dan menghormati. Nah, terakhir sopan terhadap orang yang lebih tua, gitu. Senior ke guru-gurunya, ke alumni, yang kelas 10 ke kelas 11, kelas 12, kelas 11 ke kelas 12,
Yang kelas 12 ke seniornya, ke bapak ibu gurunya, jadi saling menghormati. Ini adalah kesepakatan dalam bentuk keyakinan kelas yang kita buat. Nah, baik bapak ibu, kira-kira siap semuanya bikin ini ya nanti ya di kelas masing-masing. Kita buat yang simple, kemudian yang praktis nanti mungkin akan diturunkan jadi kesepakatan sekolah SMK Negeri 1 Setu seperti ya. Nah, baik, berikutnya setelah kita menangani tadi bicara masalah permasalahan, sekarang kita akan belajar bagaimana menangani permasalahan itu dengan baik. Bapak Ibu pernah punya masalah dengan siswa di kelas ya? Pernah ya? Oke. Kalau pernah punya masalah, maka ada sistem penanganan masalah yang lebih efektif yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Artinya apa? Jangan sampai anak yang salah itu kemudian kita malah bikin anak itu semakin down. Selama ini seperti itu ya. Anak udah salah diperolok-olok. Betul nggak Bu? Anak yang sudah salah malah dipajang di depan kelas. Oh, ini anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas, tulis namanya si Aba, si Ebe, tulis tempat tulis. Daftar anak yang hari ini tidak tertib, tulis tempat tulis. Kira-kira apakah kemudian anak itu akan berubah? Tidak. Justru dalam diri dia akan menyimpan sebuah dendam. Wah, pelajaran bapak ini saya dipermalukan di kelas. Dan itu akan teringat terus sepanjang hayat, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita menerapkan sistem segitiga restitusi. Seperti apa konsepnya? Nah, seperti ini bagus sekali. Pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita tanpa klarifikasi langsung menghukum anak. Ini buat bapak ibu guru BP dan wali kelas ya, terutama misalkan anak lagi punya masalah langsung kita mendengarkan sepihak. Wali kelas laporan, Pak, ini anaknya tadi mencuri di kelas. Langsung buka kamusnya, mencuri hukumannya ini, udah harus dihukum tanpa klarifikasi dulu. Ini salah. Maka ada konsep kalau dalam Islam namanya tabayun, mengecek kembali. Cek and recheck dulu, baru kita ambil sebuah keputusan. Nah, bagaimana mereceknya? Pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Bapak sekalian, tak kala anak bersalah, posisi anak kalau bersalah udah pasti dia pasrah, ya, udah takut, udah anaknya pasrah, udah culun ngadep kita langsung kita bentak, udah. Ibaratnya seperti gunung pasir disiram air, beleberan kemana-mana, hancur hatinya kan, gitu. Jadi kita harus stabilkan dulu. Dengan cara apa? Pernyataan-pernyataan yang membuat hatinya bangkit. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul Bu? Ya. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Manusia itu kalau yang sempurna terus itu namanya malaikat, karena malaikat tidak pernah salah. Kalau yang salah terus namanya setan, karena setan itu salah terus. Tetapi kalau namanya manusia, kadang benar, kadang salah. Maka tidak ada yang sempurna. Gitu. Kemudian mungkin kalau masalahnya kecil bisa kita tambahin ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nah, sehingga dia akan merasa, wah, saya punya teman nih. Nah, gitu. Tapi jangan yang permasalahan gede-gede. Entah jadi, ibu juga dulu kayak gitu nyuri juga. Nah, ya sekiranya tidak terlalu jauh. Ya. Kemudian yang berikutnya, bapak ibu tidak tertarik mencari kesalahan kamu, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak usah ngorek kesalahannya apa sampai jauh banget, sampai anak cerita secara detail. Akhirnya rahasia terjamin bleber kemana-mana. Jadi bukan rahasia lagi,
Jadi konsumsi publik. Cukup kita dan dia yang tahu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Artinya apa? Kalau dia tidak mau bercerita, jangan kita paksa bercerita. Tetapi kita mencari solusi dari masalah. Sudah jelas masalah dia mencuri, ya sudah. Berarti gimana solusi dari masalah dia mencuri? Ya, itu kita menstabilkan identitas. Kalau anak sudah down, kemudian tidak kita stabilkan, yang terjadi anak tidak akan bisa kita ajak untuk mengemukakan masalah dia dengan baik. Oke, baik. Yang berikutnya, setelah kita stabilkan, kita validasi tindakan yang salah. Artinya apa? Kita tanya, nah, kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu, ya kan? Anak melakukan hal negatif pasti ada alasan, nggak mungkin nggak ada alasan. Termasuk mencuri pun, mencuri pasti ada alasan. Oh, saya nggak punya biaya buat keluarga di rumah. Kalau misalnya kita nangkap polisi nggak mencuri pasti seperti itu. Anak mencontek, kita tanya, nah kenapa kamu mencontek? Pak, semalam saya lupa tidak belanja. Oh Pak, saya lupa jadwalnya kalau sekarang ulangan. Itu adalah alasan. Gitu. Baru setelah itu, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu. Jadi kita tanya, nah kira-kira ada nggak cara yang lain agar kamu bisa mendapatkan nilai yang baik tanpa mencontek? Kita pancing mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka, ya. Nah, baru setelah itu kita akan menanyakan keyakinan. Setelah kita korek, anak sudah tahu, sudah nyaman, baru kita endingnya, closingnya di sini baru sekalian. Menanyakan keyakinan. Apakah hal yang tersebut sesuai dengan keyakinan kamu? Tidak, Pak. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Tadi apa kesepakatan misalkan? Tidak boleh berbuat, misalkan kalau tidak menghargai orang lain dan lain sebagainya, atau kemudian tidak datang terlambat, selalu datang tepat waktu misalkan, ya. Nah, setelah seperti ini kita tanyakan keyakinan yang dia langgar, baru kita tanyakan, nah kamu pengen jadi orang seperti apa ke depannya? Baru kita buka wawasan dia. Setelah dia mengakui, menceritakan dan paham kesalahannya, paham aturan yang dia langgar di mana, baru kita ajak ngobrol ke depannya mau seperti apa kamu gitu. Baru kita sepakati proses penanganannya seperti apa gitu. Nah, Bapak sekalian, ini sebagai rangkuman ya dari kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Ada perkataan ataupun kegiatan yang kita lakukan itu akan bernilai negatif. Ada juga yang bernilai netral dan ada juga yang bernilai positif. Nah, yang kita lakukan tadi yang namanya restitusi itu adalah nilai positif yang harus kita kembangkan ke depan. Kalau hari ini Bapak Ibu melakukan dengan hukuman, maka yang terjadi adalah murid atau anak akan membenci peraturan yang sudah kita buat. Seumur-umur dia akan membenci itu. Yang kedua, kalau kita membuat hukuman, maka biasanya hukuman itu, peraturan itu dibuat oleh guru saja, betul nggak? Anak nggak pernah dilibati. Ya. Kemudian yang berikutnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Dia nggak akan jujur karena apa? Takut dihukum. Akhirnya pada saat ditanya, nah siapa di kelas ini yang tadi mencuri uang? Gak ada yang mau ngaku karena takut dihukum. Dia sembunyikan padahal dia tahu gitu. Kemudian banyak kata-kata ancaman yang diberikan. Awas, kalau dilakukan lagi, awas nanti kamu akan begini begitu. Itu hukuman. Ini negatif Bapak sekalian. Seperti kertas tadi ini. Kalau anak selalu dihukum dan mungkin dia akan memaafkan, tapi tidak akan pernah hilang, ya. Noda-noda yang kita lakukan di dalam hati nurani anak itu. Jadi harus hati-hati. Ya. Kemudian netral. Kalau kita berlaku netral, maka kita melakukan dengan konsep
konsekuensi. Anak akan menghormati dan menghargai peraturan yang sudah kita buat. Nah, kayak tadi yang video Bapak Ibu tonton ya. Nah, hari ini kamu datang terlambat. Iya Bu. Sudah tahu konsekuensi kalau datang terlambat? Iya Bu. Saya akan menambah pelajaran di luar keterlambatan saya. Berapa lama kamu terlambat? Nah, 15 menit Bu. Oke, berarti kamu pulangnya nanti 15 menit lebih akhir. Ini konsekuensi. Gitu ya. Dibuat oleh guru dan juga murid, oleh anak-anak dilibatkan dalam membuat konsekuensi. Kemudian murid atau anak akan belajar tentang peraturan, taat peraturan karena sudah tahu dan dilibatkan. Gitu. Kemudian lakukan apa yang saya katakan, kata gurunya. Jadi ini konsekuensinya. Ini sifatnya netral. Kita tidak memberikan hukuman, kita juga tidak memberikan kelonggaran. Nah, yang harus kita lakukan Bapak sekalian, kedepannya adalah kita harus melakukan sifat yang positif. Bagaimana positif itu? Kita rancang anak agar mau menghormati dirinya dan orang lain dengan membuat sebuah kesepakatan bersama. Nah, kita hidup ini sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individu. Jadi kita harus saling menghormati sesama manusia. Kemudian yang dilakukan apa? Dibuat oleh murid. Guru hanya memfasilitasi. Nah, keinginan kamu apa ke depannya? Tulis. Mereka menulis seperti itu. Baru nanti dikelompokkan oleh guru, dijadikan kesepakatan bersama. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, murid akan belajar untuk memecahkan masalah sendiri. Gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, di sini bisa kita ambil kata positifnya, apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, maka itu harus kamu lakukan. Gitu ya. Nah, Bapak sekalian, ini adalah hasil yang bisa kita lakukan bersama-sama. Artinya pada saat kesempatan kedepannya Bapak Ibu sekalian, kita harus berubah paradigma kita bahwasanya menjadi guru itu harus bisa mengajar dengan kodrat anak masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita, tapi kita harus bersama-sama dengan anak-anak bergandengan tangan untuk mengembangkan agar mereka bisa menjadi siswa yang terbaik. Itu saja. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di dalam waktu yang singkat ini. Semoga ada manfaatnya dan kita berharap kedepannya sekolah kita akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Minta tolong Mas dilanjutkan. Demikian dokumentasi aksi nyata yang telah saya lakukan di SMK Negeri 11, yaitu membuat keyakinan kelas pengibasan budaya positif di SMK Negeri 11. Terima kasih, salam dan bahagia, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.